berdoa sesuai kebiasaan kita masing-masing. Berdoa, disilakan. Ya, berdoa selesai. Teman-teman, waktu tadi dikontak oleh PJ kelas, saya sampaikan bahwa pertemuannya sudah genap 15 ya, tinggal satu pertemuan untuk ujian akhir semester di awal Agustus. Soal UASnya sedang saya susun untuk divalidasi oleh Prodi, tapi sebetulnya kisi-kisi soalnya juga sudah tercantum di pertemuan ke-16 di Simekar ini, di Spada. Sambil saya lihatkan halaman paling bawah dari Spada. Nah, ini kan sudah tergambar ya, laporan proyek lapangan. Minggu lalu saya mengisi perkuliahan pertemuan ke-15 itu dari perjalanan Semarang ke Jogja, dan saya menangkap beberapa teman-teman ada yang pengen memaparkan laporan hasil proyek lapangannya, tapi waktunya habis begitu. Padahal saya yakin itu sudah hasil karya terbaik dan paling optimal teman-teman susun, pengen di-share ke yang lain. Mari kita simak ya teman-teman yang ingin berbagi pengalaman waktu kemarin proyek lapangan, selain yang minggu lalu sudah memaparkan. Monggo, kelompok berapa? Monggo, Bunda Roasih Megalina. Nah, saya nggak memaparkan, nggak presentasi, cuma mau konsul aja Pak. Jadi saya kan sendirian ya Pak. Oke. Saya kan nggak kelompok, berarti individu ya. Nah, terus proyek saya tadi itu pemanfaatan limbah plastik Pak, seperti botol-botol. Ini ada fotonya sih, karena baru dilaksanakan tadi. Saya melibatkan wali murid itu loh Pak. Oke. Ini posisi Bunda di Jawa Timur ya? Bosan, saya di Tegal. Oh, di Tegal. Oke. Mau di-sharing foto-foto atau aktivitasnya tadi? Baru tadi ya berarti? Iya, karena tadi sebenarnya itu bimbingan MPLS, tapi sekalian itu saya bilang minta tolong ya Mah buat proyek saya, soalnya saya sendirian ya gitu. Terus kebetulan mamanya mau, jadi tadi ada kegiatan sama foto-fotonya. Bentar Pak, saya share dulu. Ya. Nah, teman-teman yang lain, baik yang individual maupun kelompok, monggo setelah Bunda Megalina kalau mau sharing, mumpung ini ada waktu ya untuk pertemuan pada siang hari ini, walaupun tidak ada presensinya ini karena sudah 15 pertemuan, tinggal presensi terakhir UAS minggu depan, 2 minggu lagi ya. Dan itu nanti saya yang presensikan, hadir semua. Tadi gimana bimbingan metodologi? Ya, monggo. Bimbingan metopena lancar semua tadi? Jam 1 kan ya kuliahnya Bu Ira ya? Iya Pak, jam 1. Lancar Pak, alhamdulillah. Ya, walaupun semester 1 sudah mulai nggarap skripsi, kira-kira begitu. Sehingga harapannya tidak terlalu lama teman-teman. Begitu sudah waktunya seminar proposal, ya tinggal minta surat tugas atau surat pengantar dari kampus untuk ke sekolah mengambil data. Setelah Bunda Megalina, siapa lagi yang siap-siap di urutan berikutnya? Jadi itu foto sampun ya Pak, di grup Pak. Oh, di grup, maksudnya saya yang tayangkan. Sebentar. Oh iya, ini fotonya cukup banyak ya. Sebentar, saya download dulu semua. Saya cek dulu. Sebentar, masih berproses. Oke Pak.
fotonya cukup banyak ya. Ntar saya bisa nggak ya share screen dari WhatsApp ini? Saya coba ya share screen dari WhatsApp. Nah ini seperti ini ya. Bisa kelihatan teman-teman? Ya ini hari pertama saya itu Pak memilah plastik, botol-botol plastik, memilah botol plastik sama memilah kardus-kardus itu hari pertama. Terus? Nah itu juga hari pertama, masih hari pertama. Kayaknya bahagia banget ya. Mulung ya Pak. Ya. Jadi pemulung. Oke. Niku masih hari pertama. Nah ya. ini juga pertama ini saya masukkan ke dalam ruangan. Ini posisinya di sekolah yang di Tegal ini? Iya, di sekolah. Di sekolah mana? PAUD mana? TK Megakid Pak. Jadi Adi Pernah. Oke. Ini juga masih yang pertama itu saya pilih-pilih. Jadi botol besar, botol kecil kan. Ini konsultasi sama kepala sekolah dan gurunya. Jadi proyek apa saja yang akan saya sharing ke wali murid dan guru-guru di TK Megakid. Oke. Itu juga masih hari pertama. Nah ini mulai Pak hari ini nih. Wali murid ada yang membuat roncean dari gelas plastik kan, habis rapat itu kan pakai gelas plastik tuh Pak. Jadi biar nggak nyampah saya bilang, Mah itu bisa buat roncean, mau coba seperti ini. Nah itu mama-mamanya mencoba itu buat roncean itu kelompok 1, karena saya bagi beberapa kelompok itu loh Pak. Jadi ini bagian atasnya digunting? Iya, digunting-gunting jadi 8, terus itu yang bagian atasnya itu buat apa ya, nyantol ini tuh loh Pak. Ini kelompok 2. Kelompok 2 ini buat itu hiasan dinding dari kardus. Oke. Ini ya kardusnya digunting-gunting jadi pagar gitu ya. Iya, makasih. Kan dicas. Terus dicat ya? Iya, dicat. Oke. Sesuai kreativitas mereka. Nah ini membuat itu apa, pengharum ruangan. Jadi dari botol bekas itu, botol bekasnya dipotong jadi 2, terus dicat sesuai kreasi mereka bentuk apa gitu. Ada yang bentuk semangka, ada yang bentuk stroberi, itu sesuai kreativitas mereka. Terus botolnya diisi dengan kayak super pel atau pengharum ruangannya pakai super pel. Baru tahu saya. Lah niku kan limbah plastik ini limbah plastiknya dijadikan buat bunga yang tadi buat hiasan yang di kardus gitu. Jadi tidak ada limbah terbuang itu Pak, bisa dimanfaatkan ya. Nah ini masih dalam proses. Yang terakhir foto bersama ini berarti baru 2 Pak, nanti ada sesi ketiganya itu saya wali murid lagi, tapi proyeknya ditambah lebih ke ini alat peraga itu. Jadi beda-beda, ini kan yang murid baru nih Pak. Jadi murid baru ini saya jadikan buat sesi pertemuannya. Ini yang Sabtu ini tuh Sabtu ini tuh murid baru semua. Nah nanti Sabtu depan itu murid lama yang masih sekolah di TK Megakid itu. Nah, itu yang di lantai itu hasil ronceannya. Mana Pak? Ini yang itu Pak masih ngelem pakai itu Pak. Ronceannya nanti ada hasilnya sendiri. Oh ya, coba kita lihat foto selanjutnya. Ini udah selesai ya. Udah hasilnya. Oh, berarti orang tua dibimbing oleh guru dan anak-anaknya juga ikut bikin ya. Nah, jadi mereka ikut bantu juga. Oh iya, mantap. Sendirian padahal ya, pakai jasa alma maternya sendirian jadinya. Gak apa-apa, sendirian. Gitu. Jadi saya minta tolong sama mamanya, tolong ya Ma, kebetulan mamanya ayo Miss gitu.
Dia mau bantuin project saya gitu. Jadi nanti ada yang ketiga itu nanti sesinya hari Sabtu depan itu tanggal 27 tanggal 27 itu. Dengan alat peraga berbeda dengan ini ya. Okay. Ini hasilnya Pak. Tuh. Itu yang roncian dari botol plastik, itu yang dari kardus, itu bunganya ada dari limbah itu yang tadi yang dipakai buat pengharum ruangan itu. Pengharum ruangannya yang digantung-gantung itu? Enggak, yang jadi bunga Pak. Oh, iya. Soalnya kurang di zoom bisa kan? Jelas nih. Ini ya, yang jadi bunga ini isinya ada cairannya gitu? Enggak, kalau yang pengharum ruangan di situ Pak, enggak digantung, belum digantung. Oh iya. Itu baru kardus sama botol ini gelas. Oke, ini sudah foto paling akhir ini ya? Iya, nanti sesi 3-nya ada lagi kayak gitu, boleh ya Pak? Maksud saya melibatkan wali murid gitu. Boleh. Karena memang kan saya sendirian ya. Di salah satu materi saya kan ada pelibatan orang tua garis miring wali murid sebagai bagian dari bisa pendamping guru, bisa ikut menyusun kurikulum. Nah, kalau pendamping guru kan salah satunya juga ikut membantu guru memberikan materi ini kan. Ini kan pemanfaatan limbah untuk hal yang lebih bermanfaat, bagian dari materi pembelajaran. Bagus ini Bunda Mega. Ini namanya Mega Kids dari namanya jenengan. Boten. Oh, kebetulan saja Pak. Oh iya, saya kira yang punya. Ya, baik. Matur nuwun sangat Bunda Megalina sudah walaupun sendiri tapi asistennya banyak ternyata. Dan seperti yang saya sampaikan di minggu lalu, pelibatan orang tua itu bagian daripada kompetensi guru dan kepemimpinan sekolah. Bisa ikut menyusun kurikulum, tapi bisa ikut aktif sebagai asisten dari guru pendamping, boleh menjadi guru pendamping. Nah, salah satunya dalam pembelajaran pemanfaatan limbah plastik ini bisa membantu atau bersama guru mengajar ke murid. Matur nuwun, sini saya close ya berarti ya, sudah selesai. Nah, monggo teman-teman yang lain berbagi cerita lagi. Ada kelompok yang lain yang minggu lalu belum sharing? Atau jangan-jangan pada belum mulai ya proyeknya ya? Masih ada waktu memang, cuman kalau yang sudah kan bisa berbagi cerita di sini. Nah, untuk penguatan saya buka materi yang terkait dengan yang tadi ya. Jadi supaya teman-teman kebayang proyeknya itu nyambung atau tidak dengan materi perkuliahan. Sebentar saya buka dulu mata kuliah PKM. Sebentar, model kompetensi guru dan kepemimpinan sekolah. Nah, saya share screen sebentar. Nah, kalau yang di layar ini model kompetensi guru ada beberapa kategori, saya ulang kembali ya, yang minggu lalu. Ada kategori pengetahuan profesional. Kalau kita lihat di bagian kanannya itu yang terkait dengan kurikulum merdeka ya, kurikulum dan pengembangannya. Nah, kalau di sini proyeknya bisa memberikan workshop atau BIMTEK kepada guru di sekolah dalam rangka penguatan kurikulum merdeka misalnya. Ini kan ada juga proyeknya teman-teman yang seperti itu. Nah, materinya bisa diambil dari materi perkuliahan yang sudah diberikan oleh dosen RPLPG PAUD. Bisa materi inovasi PAUD-nya dari Bu Ira, bisa materi kurikulum PAUD-nya juga dari Bu Ira. Nah, itu nanti jadi bahan teman-teman untuk membelajarkan yang lain. Nah, yang kedua, kategori praktek pembelajaran profesional. Nah, di sini
dengan tadi pembelajaran mengolah limbah plastik tadi, dengan melibatkan guru, orang tua dan murid kan juga artinya mengembangkan lingkungan kelas yang memfasilitasi murid belajar secara aman dan nyaman. Juga ada proses pembelajaran yang efektif. Kemudian ini yang nomor 4 nih, mengikut sertakan orang tua wali murid dalam pembelajaran. Itu bagian dari kompetensi mengajar, teman-teman. Mata kuliah kita kan pembinaan kompetensi mengajar. Nah, kemudian kalau kategori pengembangan profesi, ini ada unsur nomor 4 ini, melakukan pengembangan potensi secara gotong royong. Jadi bekerja bareng, tidak individual, itu juga bagian dari kompetensi guru yang harus kita kembangkan. Kemudian selebihnya lebih ke kompetensi kepala sekolah dalam hal kepemimpinan sekolah. Kalau ini mungkin lebih pasnya kalau proyeknya dilakukan oleh kepala sekolah. Nah, tapi oleh kepala sekolah pun juga ada nomor 4 ini, melibatkan orang tua wali murid sebagai pendamping dan sumber belajar. Nah, kalau tadi kan teman-teman melibatkan sebagai pendamping guru, boleh juga menjadi sumber belajar. Yang sering saya contohkan kalau orang tua atau wali murid punya profesi tertentu, misalkan sebagai petugas kesehatan atau bekerja di kelurahan atau satpam atau guru atau perawat, ya itu kan profesi. Nah, pada saat mata pelajaran yang terkait dengan penjelasan profesi itu hadir di sekolah untuk menjelaskan tentang profesi tadi. Nah, itu teman-teman sekalian. Jadi yang kita lakukan juga dalam rangka itu. Dalam kompetensi kepala sekolah, pada kategori pengembangan sekolah juga ada melibatkan orang tua, wali murid, dan masyarakat dalam pengembangan itu ya. Oke, teman-teman sekalian, ada lagi? Kalau nggak ada, berarti kita akhiri perkuliahan pada siang hari ini untuk memperkaya ya hasanah pengetahuan kita. Monggo Bunda Khalifatul. Baik Pak, mau izin presentasi sudah saya kirimkan di Bapak. Ya, sebentar. Saya cek dulu. Ini ya, proyek lapangan tugas PKM. Sebentar saya download dari kelompok 1. Ini di mana lokasinya? Di Kebun Sari Pak, di Dempet Demak. Oke. Sebentar, saya share screen. Ya, monggo teman-teman kelompok 1, saya operasikan dari sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya dari kelompok 1 ingin menyampaikan proyek lapangan peningkatan kualitas dan kompetensi pembelajaran, pembinaan dan pembelajaran. Lanjut Pak. Ini kata pembelajarannya double-double, nanti salah satu aja ya. Okay. Ya, terus ini ya bertiga ya. Ya. Yang pertama adalah daftar pertanyaan dan jawab hasil wawancara. Berapa lama Ibu menjabat sebagai kepala sekolah? Jawaban dari kepala sekolah baru 2 tahun. Kesulitan apa yang Ibu alami selama menjadi kepala sekolah? Guru kami belum cukup kreatif dalam berbagai hal. Salah satunya pembelajaran di lembaga kami masih monoton dan membuat anak-anak seperti bosan. Yang ketiga, fasilitas teknologi informasi apa yang ada di lembaga ini? Di sekolah kami terdapat smart TV, laptop,
laptop, sound system, dan HP oleh masing-masing guru. Yang keempat, sejauh mana lembaga ibu memanfaatkan fasilitas TIK yang dimiliki. Kami memanfaatkan televisi untuk memutar film sebagai edukasi pembelajaran melalui YouTube. Laptop kita gunakan untuk memutar musik saat ice breaking yang kami sambungkan ke sound system melalui Bluetooth. HP kita gunakan untuk foto dan video kegiatan yang dilakukan siswa. Dan kelima, di era ini masih banyak selain YouTube, banyak yang dapat dimanfaatkan untuk media pembelajaran kreatif. Salah satunya Canva. Apa di lembaga ibu sudah pernah memanfaatkan aplikasi Canva? Belum. Saya pernah mendengar aplikasi tersebut tapi belum pernah memanfaatkannya. Yang keenam, kami ingin mengenalkan dan mengajak belajar bersama mengenai aplikasi Canva dan berbagai macam kegunaan yang bisa kita manfaatkan. Kegiatan pembelajaran agar kreatif sesuai kemampuan yang kami miliki. Apakah ibu berkenan? Ya. Boleh mbak, boleh sekali, silahkan. Mau dimulai kapan? Baik Bu, kami akan memulai besok. Terima kasih ya mbak, kami tunggu. Sama-sama, jawaban dari ibu kepala sekolah. Iya, sebenarnya kalau menjadi paper itu kalimat komunikasi keseharian itu kita ubah menjadi kalimat netral, kalimat yang bukan seperti kita ngobrol. Nah itu nanti berguna banget kalau teman-teman menyusun skripsi, itu kan nanti ada hasil wawancara ya, dan nanti kalimatnya diubah menjadi kalimat yang datar, kalimat yang untuk karya tulis. Gak apa-apa, ini kan belajar. Yeah. Analisis hasil wawancara. Setelah melakukan wawancara dengan Kepala Sekolah TK Mekarsari 1, kami mengambil kesimpulan bahwa kegiatan belajar mengajar di lembaga tersebut masih membosankan oleh siswa dikarenakan kurangnya metode pembelajaran yang kreatif. Kemudian kami mengatur jadwal hari berikutnya untuk mengenalkan apa itu aplikasi Canva dan berbagai fitur yang ada yang bisa kita manfaatkan sebagai proses pembelajaran yang lebih kreatif dan tidak membosankan. Implementasi proyek perubahan yang dilakukan. Setelah diadakan belajar bersama mengenai Canva dan berbagai macam fiturnya, guru di sekolah tempat kami melakukan proyek lapangan mulai terus belajar dengan memanfaatkan aplikasi Canva sebagai metode pembelajaran yang menarik. Lembaga sekolah juga memanfaatkan Canva untuk membuat poster PPDB saat ajaran baru. Kesimpulan dan rekomendasi. Kesimpulannya adalah sebagaimana kita mengikuti perubahan dunia dengan terus belajar mengikutinya supaya bisa memberikan pembelajaran yang lebih kreatif sehingga menumbuhkan minat anak untuk belajar. Rekomendasi dari proyek lapangan ini adalah meskipun jumlah guru hanya sedikit, kegiatan praktis seperti ini diharapkan bisa terus dilakukan agar bisa menambah kemampuan guru dalam menciptakan pembelajaran kreatif. Jika dibutuhkan dan memungkinkan, lembaga juga bisa merekrut guru baru yang lebih paham teknologi dan aplikasi di zaman sekarang. Simpulannya Pak, ini yang hari pertama. Jadi di sekolah kita tuh masih banyak ya kalau membuat PPDB atau yang lainnya itu masih minta tolong Pak. Jadinya kita belum masih banyak guru yang belum bisa memahami TIK seperti itu. Minta tolongnya di order keluar gitu ya, tidak oleh para guru. Oke. Ya. Ya. Terus ini hari yang kedua di TK Mekarsari ini di Demak nggih. Oke. Nah, ini yang hasilnya ya. Dan MPLS ya hasilnya Pak. Keren kok. Ini dapat ide atau dapat kemampuan untuk membuat poster dengan Canva, belajar mandiri atau gimana dulu, Mbak Mu'alifah?
kita belajar mandiri satu-satu dulu Pak. Maksudnya kita nanti gimana nanti selanjutnya kalau ke sekolah biar nggak bingung mau cari ide apa dulu, kita sharing di grup dulu, belajar dulu bersama, baru kita di lapangan seperti itu. Ya Pak, sebelumnya juga sempat itu sudah pernah menggunakan aplikasi Canva untuk saya sendiri. Jadi terus minta teman-teman untuk belajar. Setelah kita bisa belajar, kita terapkan untuk proyek lapangan kita. Oh, ini dari 3 yang di TK Mekarsari yang mana? Dari 3 mahasiswa? Saya Pak. Oh gitu ya. Yang lain posisinya juga di Demak juga? Ada Pak, di Demak, tapi kita beda kecamatan. Oh ya, oke, baik. Makasih kelompok 1. Canva ini sekarang juga kita belajarkan ke mahasiswa, kemudian menjadi bagian dari pengembangan media pembelajaran, dan dia dengan fitur premium ya. Kalau premium kan makin berkembang, makin bagus, dan tidak terlalu mahal juga biaya langganan tahunannya. Dan kalau kita punya akun ID belajar.id dari Kemendikbud juga buka fitur premiumnya. Bisa untuk bikin poster, flyer, portofolio atau CV, kemudian bikin company profile ya, kemudian bikin animasi juga bisa, bikin video juga bisa, bikin website sekarang juga sudah bisa pakai Canva. Hanya nama alamat websitenya masih ada unsur kata Canva-nya. Tapi kalau mau beli domain dan hosting sendiri bisa sekitar 200.000 setahun. Itu bisa pakai Canva website untuk sekolahnya sendiri misalnya. Itu bagus banget teman-teman kalau mendalami ini ya. Dan video tutorialnya juga sudah banyak di internet untuk kita belajar secara mandiri. Oke, matur nuwun kelompok 1 yang sudah ke TK Mekarsari 1 di Demak. Saya stop share. Masih ada lagi yang pengen sharing? Masih ada waktu 10 menit ini. Oke, monggo Bunda Dwi Dianingsih. Selama tema yang kita angkat itu meningkatkan kualitas pembelajaran, makin efektif, makin efisien, makin produktif, makin menyenangkan, nah itu semua memenuhi kriteria yang diharapkan dalam proyek lapangan mata kuliah pembinaan kompetensi mengajar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, monggo. Saya kirim ke Bapak, minta tolong untuk di-share screen. Oke, ini saya download dulu. Ini saya juga tugas mandiri ya Bapak, individu, karena saya juga di Klaten sendiri, agak jauh dengan teman-teman yang lain. Oke, walaupun sendiri tapi tetap bisa menghasilkan karya. Sebetulnya yang banyak mandiri itu baru semester ini dan semester kemarin ya. Sebelum-sebelumnya mungkin karena mahasiswa banyak yang berdekatan, jadi belum ada yang mandiri. Tapi kali ini sepertinya agak jauh-jauhan. Sebentar, sudah di sini nanti saya fokus tentang kreativitas guru ya Bapak. Karena saya memegang kelas TKA dan banyak murid baru itu dari PAUD itu belum tuntas dari aspek literasi, numerasi seperti itu. Jadi kami kejar di TK ini, saya berusaha share dengan teman-teman gimana cara bikin media yang menarik untuk kita bisa mengajarkan anak-anak ini tentang literasi dan numerasi seperti itu. Oke. Saya mulai. Sudah saya tayangkan pembuatan APE bagi guru PAUD di TK Bin Ahmad Pedan. Kenapa namanya Bin Ahmad ya? Anaknya Pak Ahmad gitu? Kurang tahu dari pemilik sekolahnya seperti itu, Bapak. Oke, monggo. Saya operasikan. Ya, di sini saya ingin menyampaikan proyek
laporan proyek lapangan mata kuliah pembinaan kompetensi mengajar, pembuatan alat permainan edukatif bagi guru PAUD di TK Bin Ahmad Medan, Klaten, Jawa Tengah, disusun oleh saya sendiri, Dwi Dianingsi, nomor induk mahasiswa 231566126 dari program studi pendidikan guru PAUD Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas PGRI Semarang UPGRIS tahun 2024. Daftar pertanyaan dan hasil wawancara. Apa jabatan Ibu di TK Bin Ahmad? Saya di TK Bin Ahmad adalah guru. Berapa lama Ibu mengajar di TK Bin Ahmad? Saya sudah mengajar di TK Bin Ahmad selama kurang lebih 6 tahun, terhitung dari tahun 2018. Apakah Ibu selalu mempersiapkan rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP sebelum mengajar? Ya, saya membuat RPP sebelum saya mengajar. Memang saya tidak membuatnya setiap kali saya akan bertatap muka dengan siswa, tetapi saya membuatnya untuk beberapa kali pertemuan. Meski terkadang apa yang saya ajarkan di kelas tidak sesuai dengan RPP yang saya buat, karena kurangnya persiapan dalam membuat materi dan bahan ajar. Bagaimana Ibu menyelenggarakan kegiatan pembelajaran untuk membuat siswa aktif? Saya sering menggunakan media pembelajaran, melakukan diskusi dan tanya jawab dengan menggunakan media dalam proses pembelajaran. Ya, saya selalu menggunakan media dalam proses pembelajaran. Apa sajakah media pembelajaran yang Ibu gunakan dalam mengajar? Saya biasanya menggunakan buku dan alat permainan edukatif atau APE yang tersedia di sekolah. Terkadang saya juga menggunakan video edukatif dari YouTube. Apakah materi dan media pembelajaran yang Ibu berikan mampu merangsang siswa untuk aktif dalam kegiatan pembelajaran? Ada beberapa anak yang aktif mengikuti kegiatan pembelajaran hingga selesai, tetapi ada juga beberapa anak yang tidak tertarik untuk mengikuti kegiatan pembelajaran dan cepat merasa bosan. Hal tersebut mengakibatkan suasana kelas menjadi tidak kondusif. Apakah yang Ibu lakukan ketika ada siswa yang tidak tertib saat kegiatan pembelajaran berlangsung? Saya menegurnya. Kalau masih gaduh, saya beri dia peringatan untuk diberikan time out. Time out adalah metode pendisiplinan anak dengan menempatkan mereka di sebuah tempat atau sudut ruangan yang membosankan. Apakah Ibu selalu menggunakan alat peraga dalam proses pembelajaran? Ya, saya memanfaatkan APE dan media pembelajaran yang ada di sekolah. Tetapi, terkadang APE yang ada di sekolah belum sepenuhnya memenuhi kebutuhan belajar anak, terutama pada tema-tema tertentu. APE yang ada di sekolah juga banyak yang rusak karena sering dipakai bermain oleh anak. Apakah Ibu pernah mencoba membuat APE sendiri? Belum pernah, seperti yang sudah saya sampaikan. Saya hanya menggunakan APE yang tersedia di sekolah. Saya menawarkan kegiatan belajar untuk membuat APE yang menarik dan bermakna dari bahan-bahan yang mudah didapat. Apakah Ibu bersedia? Ya, dengan senang hati. Semoga dengan APE yang menarik mampu meningkatkan minat belajar anak. Saya membutuhkan waktu 1-2 hari untuk melakukan kegiatan belajar bersama ini. Apakah Ibu bersedia? Ya, kami bersedia. Analisis hasil wawancara. Setelah melakukan wawancara dengan guru di TK Bin Ahmad, saya mengambil kesimpulan bahwa terdapat permasalahan dalam hal kreativitas guru untuk membuat materi, bahan ajar, serta media ajar yang menarik bagi siswa. Selain itu, sarana dan prasarana yang ada di sekolah juga belum mendukung terciptanya lingkungan belajar yang menumbuhkan daya kreativitas bagi pendidik maupun bagi peserta didik. Untuk itu, saya menawarkan kegiatan belajar bersama guru untuk membuat media ajar dan APE dengan bahan-bahan yang mudah didapat. APE tersebut tentu yang menarik serta mampu merangsang kreativitas anak, serta menstimulasi beberapa aspek perkembangan anak seperti kognitif, motorik, dan emosional guna meningkatkan kemampuan literasi dan numerasi anak. Setelah berdiskusi, kami memutuskan untuk membuat papan pintar.
Implementasi proyek perubahan. Proyek perubahan dilaksanakan setelah mahasiswa dan pihak sekolah TK Bin Ahmad melakukan diskusi untuk menentukan hari dan waktu pelaksanaan. Dilanjutkan dengan mengumpulkan alat dan bahan yang diperlukan untuk membuat APE. Alat dan bahan yang digunakan sangat mudah ditemukan, seperti kardus bekas, kertas karton, lem tembak yang bisa diganti dengan lem kertas, kertas HVS yang sudah di-print, tulisan huruf, angka, dan juga gambar, kemudian lakbang bening, double tape, gunting, pensil, penggaris, dan penghapus. APE yang dibuat merupakan permainan yang berhubungan dengan kegiatan literasi dan numerasi yang memuat materi konsep bilangan, konsep berhitung, serta mengenal keaksaraan awal pra membaca dan pra menulis. Dan sesuai dengan hasil diskusi yang sebelumnya telah dilakukan oleh mahasiswa dan para guru, kami memulai untuk membuat APE yang bernama Papan Pintar. Papan Pintar adalah papan edukatif yang berisi susunan abjad, baik huruf besar dan huruf kecil, huruf vokal, angka, serta gambar yang dapat dibongkar pasang. Guru dapat memperkenalkan keaksaraan awal dan konsep membaca dengan meminta anak menyusun huruf sesuai gambar. Guru juga dapat memperkenalkan angka dan konsep berhitung dengan mengkombinasikan papan pintar dengan loose parts yang ada di sekolah. Motorik halus dan kesabaran siswa dapat dilatih menggunakan papan pintar melalui kegiatan menempel dan menyusun huruf. Papan pintar ini juga fleksibel. Gambar yang digunakan bisa disesuaikan dengan topik serta materi yang ingin disampaikan oleh guru. Kesimpulan dan rekomendasi, kegiatan belajar bersama ini dilakukan untuk meningkatkan kompetensi mengajar para guru di TK Bin Ahmad, terfokus pada pembuatan APE yang menarik dengan bahan-bahan yang mudah ditemukan. Selama kegiatan, kami berbagi wawasan dan pengetahuan tentang cara menentukan capaian pembelajaran dan tujuan pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik PAUD, serta cara membuat APE yang mampu meningkatkan perkembangan, kecerdasan, dan pengetahuan anak. Rekomendasi dari kegiatan proyek lapangan ini adalah agar berbagi praktik baik ini terus diadakan secara rutin untuk para guru, khususnya pada satuan PAUD. Hal ini akan membantu guru meningkatkan kompetensi, keterampilan, dan kreativitas dalam mengajar sehingga dapat memberikan pelajaran yang efektif dan inovatif bagi peserta didiknya. Demikian Bapak, jadi ini dokumentasi hari pertama. Mohon maaf kemarin lupa tidak memakai jas alma mater. Nah, saya masuk waktu ini piket guru saja, jadi hanya beberapa guru yang masuk. Ini hari pertama ya, saya berdiskusi dengan kepala sekolah dan juga guru, kita ingin membuat apa. Kemudian di slide bawahnya kita mengumpulkan bahan-bahannya, apa yang diperlukan untuk membuat papan pintar tersebut. Kemudian kami eksekusi ke bawah lagi Bapak. Kemudian kami eksekusi, kamu mulai menggunting, kemudian kami susun, kami tempel, dan sudah selesai. Ini idenya dapat dari mana nih? Dan kemampuan untuk membuat ini? Iya, kita ngobrol sekiranya kegiatan apa yang bisa meningkatkan kemampuan tentang literasi, numerasi, kognitif itu ya kita cari-cari referensi di YouTube, di Pinterest, dari TikTok, dari mana-mana Bapak. Dan sekiranya yang kami rasa cocok dan menarik ya ini papan pintar. Oke, smart idea dan sumber belajar memang bisa dari mana saja. Saya kan juga mengampu sumber belajar dan media pembelajaran. Nah, sumber belajar yang saat ini paling efektif ya internet. Kalau dulu kan harus buka buku, harus ke perpustakaan, harus minta pelajaran dari guru atau dosen. Nah, kalau sekarang sumber belajar sudah jauh lebih luas lagi setelah ada internet. Oh, nanti bentuknya begini ya. Jadi huruf-hurufnya ini bisa dipindah-pindahkan. Iya, kebetulan kemarin kan kita juga MPLS, kemudian ini juga saya terapkan ke anak baru gitu, yang dari PAUD itu, yang dari kelompok bermain dari KB yang naik ke TK itu kan
kegiatan hari ketiga kemarin kita menempel nama anak, menyusun nama anak, ternyata banyak yang belum bisa. Kemudian waktu istirahat saya panggil beberapa anak, 1-2 anak untuk menyusun namanya menggunakan papan pintar. Ini alhamdulillah banyak yang bisa. Ide ini sudah pernah ada ya sebelumnya, hanya diduplikasi ya? Iya, sekiranya. Tapi dari saya mau sudah ada ya? Iya, mungkin tidak sekomplit ini. Mungkin sebagian ada yang tentang angka saja atau huruf saja. Ini saya kombinasikan semua dari gambar, angka juga dari huruf, kemudian pelaksanaan nanti bisa dikombinasikan dengan loose parts juga untuk berhitung. Ini tanaman-tanamannya ada titik-titiknya juga ya, sejumlah angkanya ya. Itu bisa dibongkar pasang semua, Bapak. Dia lengketnya dengan double tape gitu ya? Iya, dengan double tape. Itu alasnya saya lapisi dengan lakban bening semua, jadi bisa lepas bongkar pasang. Oh iya, oke. Iya, makasih teman-teman. Ini sendiri sih ya, bukan di sekolah sendiri tapi kan ya? Di sekolah sendiri, Bapak. Di sekolah sendiri. Berarti ini dengan teman-teman guru yang lain. Iya. Oke, ini sudah pakai jas UPGRIS ini? Itu hari terakhir, tapi maaf salah angle foto, harusnya kelihatan UPGRIS-nya. Mungkin nanti saya foto ulang dengan teman-teman. Nggak apa-apa. Kenapa tadi saya tanya ide dan lain sebagainya, karena kalau pengembangan dari kita juga bisa jadi tema skripsi sebetulnya nanti ya. Media pembelajaran itu bisa diangkat jadi tema skripsi. Bahkan di mahasiswa S1 reguler yang bimbingan saya itu mereka tidak jalur skripsi, tapi jalur karya tulis ilmiah. Dipublikasikan di artikel ilmiah. Nah, sehingga mereka lulusnya bukan pakai skripsi tapi pakai artikel ilmiah. Itu juga sudah dimungkinkan di UPGRIS untuk S1 reguler. Kalau untuk RPL memang penelitian tindakan kelas, action kelas research. Jadi memang berangkat dari masalah di sekolah atau di dalam kelas, dibuat alternatif solusinya, kemudian diuji cobakan 1-2 kali sampai bisa meningkatkan minat belajar atau mengatasi permasalahan di kelas. Oke, keren teman-teman. Ini karyanya Bunda Dwi Dianingsih. Terima kasih. Waktu tidak tersadar sudah lewat ya dari jadwalnya, karena tadi memang kita tidak terlalu direncanakan ya awalnya. Cuman PJ kelas Mbak Mu'alifah sampaikan teman-teman ada yang ingin menyampaikan progresnya. Saya sampaikan terima kasih sekali teman-teman sudah berkarya, dan yang terpenting dari proyek lapangan itu ada aspek kebermanfaatan. Jadi kuliah itu dengan learning by doing akan lebih terekam. Kalau di mata kuliah sumber belajar dan media pembelajaran, rekaman paling optimal dari media pembelajaran adalah yang praktek langsung. Nah, ini salah satu contohnya praktek langsung, dan memang di Kemendikbud didorong semaksimal mungkin untuk project based learning. Sehingga menjadi pertanyaan berapa persen dosen yang sudah menerapkan project based learning atau PJBL. Nah, di semua mata kuliah saya sudah. Dan saya bersyukur kalau teman-teman bisa enjoy ya, menikmati tugas ini, dan kita jadikan tugas UTS maupun UAS. Saya kira demikian teman-teman. Saya harus segera bergabung ke kelas pembinaan kompetensi mengajar kelas 1B. Selamat, kita sudah menyelesaikan 1 semester ini dengan baik. Bagi kelompok yang masih berprogres, tetap semangat untuk nanti pada saat jadwal UAS pada awal Agustus sudah siap untuk diupload ke Spada. Kita akhiri ya teman-teman kuliah pada sore hari ini dengan bersama-sama mengucap hamdalah. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.